Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Jadi alhamdulillah. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan. Kami pernah berada di luar negara, terus dimasukkan ke dalam negara, terus sekarang di luar negara lagi nih. Sebagai pemerintah. Nah, pertanyaannya, ketika masuk di pemerintahan, itu gerakan dipakai nggak itu? Kita pakai coba. Kita pakai. Contohnya misalnya, semua pembangunan kampung di Jakarta pendekatannya gerakan, bukan program. Kalau pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu ada 4 tipe. Tipe 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu sekalian. Pendekatan 1 dan 2 itu programatik. Tipe 1 itu apa? Tipe 1 itu kalau dikerjakan oleh dinas, oleh kementerian, itu tipe 1. Betul ya Pak ya? Tipe 2 itu kalau kita bikin tender. Tipe 3 itu kalau dananya diserahkan kepada masyarakat. Tipe 4 apabila usulan dari masyarakat. Seperti contoh nih, kampung mau dibangun. Yang selama ini dikerjakan di DKI adalah, ada 200 kampung mau dibangun, bangun jalanan dalam kampung, maka umumkan ini sebagai tender, maka perusahaan-perusahaan itu akan tender untuk membangun. Apa yang terjadi ketika perusahaan tender bangun itu? Ya mereka tender, ini speknya udah disiapin di pemerintah, siapa pemenangnya mengerjakan bangunan. Dan ketika mereka membangun jalan di kampung itu, warga di kampung itu penonton pembangunan jalan di depan rumahnya. Dia nonton aja, terlibat tidak. Yang tanggung jawab adalah kontraktor. Itu tipe 2. Ketika diubah menjadi movement, apa yang terjadi? Uangnya diserahkan pada ketua RW di kampung itu. Mereka musyawarah, kita sampaikan, ini speknya, ini ukurannya, kapan harus selesainya, sampaikan. Yang membangun siapa? Yang bangun rakyat. Uangnya diserahkan ke mereka. Apa yang terjadi ketika uang diserahkan pada rakyat itu? Memang kampung kita jalannya bolong selama ini. Mendadak ownership atas perbaikan itu ada pada siapa? Rakyat. Ini dikasih uang ke negara. Dan apa yang terjadi? Semennya ditambah Bapak Ibu. Itu warga di situ, semua ikut. Kami nyumbang tambahan semen, tambahannya macam-macam. Apa yang terjadi? Hasilnya di atas speknya pemerintah. Kenapa? Karena semua merasa ikut memiliki masalah, dipanggil, terlibat, terjadi itu. Dan apa yang kemudian muncul? Kualitas hasil lebih baik. Selama proses pembangunan semua mau terlibat. Semua mau terlibat. Ya, kalau kontraktor kerja, tidak ada ibu-ibu di sana yang masakin buat pegawai yang kerja di situ. Benar nggak Mas sekalian? Tapi ketika ini proyek kampung, apa yang terjadi? Ibu-ibu di kampung itu masak buat siapa? Buat semua orang yang pada kerja di situ. Apa yang terjadi? Barang itu milik kami, bukan barang itu milik negara dipasang di depan halaman rumah kami, bukan. That's movement. Ini contoh nih. Kemudian satu lagi, tapi kalau saya ceritakan yang satu lagi ini agak sensitif hari ini gitu. Tapi saya ceritain aja lah. Kan ini kan cerita kemarin gitu. Pemberian sarapan pagi untuk siswa. Kami mengerjakannya dengan cara dana makan sarapan untuk siswa itu tidak diberikan ke kontraktor. Misalnya nih, sesekolah di Jakarta, di daerah-daerah mau terima. Apa yang terjadi? Tipe 3 mengadakannya. Kalau tipe 2, ada 1000 sekolah, kita umumkan 1000 sekolah, lalu perusahaan-perusahaan catering akan tender, lalu nanti mereka mengirimkan makanan ke sekolah-sekolah tiap pagi. Enggak, yang dikerjakan apa? Dana itu diserahkan kepada sekolah, kepada orang tua. Jadi asosiasi orang tua menyiapkan makan untuk anak-anaknya, diberikan speknya, gizinya seperti ini, kemudian jenis makanannya ini, semuanya ada. Jadi ada petunjuknya, bukan nggak ada petunjuknya. Lalu yang masak siapa? Yang masak ibu-ibu yang paling terampil masak di antara kita. Mereka yang masak, kemudian mereka mengantarkan ke sekolah.
Apa yang terjadi Bapak sekalian? Semua yang namanya masakan itu selalu jarak meja makan dengan dapur harus pendek. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Semakin jauh jarak antara dapur dan meja makan, semakin banyak masalah yang muncul. Di rumah pun gitu, dapur itu sedekat mungkin dengan ruang makan. Itu prinsip. Ketika dibangun dimasak oleh masyarakat, makanan sampai dengan baik. Dan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, kalau soal ownership sudah jelas. Ibu-ibu itu menunya ditambahin dari spesifikasi kita. Kalau per sarapan itu 10.000, bisa jadi ketika dimasak oleh ibu-ibu itu harganya bisa 12.000, bisa 13.000. Udah itu bergilir. Kalau bergilir apa yang terjadi? Yang terjadi, anak-anak itu bilang, ini kalau yang masak Bu Eri lebih enak daripada Bu Anis. Bu Anis panas tuh. Yang giliran besok dia tambahin lagi gitu. Kenapa? Karena muncul pandangan di situ bahwa yang masak itu efeknya apa? Kualitas makin hari makin meningkat karena jadi obrolan kalau yang masak ibu itu lebih enak. Yang lain nggak mau kalah, muter terus. Itu efek yang kita tidak duga sebelumnya. Yang dulu kita duga adalah ownershipnya pada ibu-ibu, dan ibu-ibu ini nggak akan ngembat lah uang sarapan buat anaknya. Nggak akan dia embat sama ibu-ibu itu. Kalau dikasih ke vendor belum tentu. Ini movement. Apa yang terjadi? Ibu-ibu semua terpanggil, dan apa? Inovasi di sekolahan muncul. Tambah ini, tambah itu, tambah macam-macam sepanjang jalan tuh. Kenapa? Karena kita tidak mendekati ini sebagai programatik, tapi didekati sebagai movement. Jadi menyelesaikan masalah dengan membuat merasa memiliki masalah. Nah, ini sekalian, ini dua contoh. Saya bisa berikan contoh lain, tapi nanti jadinya cerita masa lalu. Tapi ini ilustrasi saja bahwa kita harus mengubah. Dan kalau di pemerintahan, siapa yang paling nggak mau dengan pendekatan movement? Birokrasi sendiri. Di birokrasi kita merasa khawatir. Kenapa? Karena mereka khawatir dengan pemeriksaan BPK. Lebih enak pendekatan dengan dikerjakan sendiri atau pakai tender. Nanti ketika pemeriksaan lebih mudah, tapi yang ketiga ini lebih rumit. Nah, jadi pimpinan harus bicara dengan BPK supaya cara pemeriksaannya berbeda untuk yang swakalola ini. Jangan disamakan, tetapi prinsipnya governance harus dijaga. Itu kalau baiknya. Kalau tidaknya, ya barangkali ada yang mau salaman tuh. Nggak bisa salaman lagi tuh. Kalau pakai tender, enak tuh bisa salaman. Ini nggak bisa salaman. Masa mau salaman sama ketua RW? Diumumin sama ketua RW. Itu pejabat itu minta sekian persen, diumumin, nggak bisa. Transparansi adalah perisai untuk mencegah korupsi. Itu perisainya, namanya transparansi. Dan itu yang kita kerjakan. Nah, jadi sekalian kami hormati, pendekatan ini yang kami melihat harus dikembalikan di negara. Jadi kalau seperti sekarang ada bencana dan lain-lain, pendekatannya harus pendekatan movement. Tidak bisa lagi pendekatannya pendekatan programatik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ingat-ingat misalnya movement. Dan kalau pendekatan movement, maka apa caranya? Kita harus memikirkan bagaimana memanggil orang untuk merasa punya tanggung jawab. Itu artinya harus memberikan pengalaman, yang pengalaman itu ingin bisa dirasakan orang lain. Nah, ini tantangan terbesarnya Bapak sekalian. Karena itu yang tidak mudah. Memanggil untuk merasa ikut bertanggung jawab. Di situ tantangannya. Kalau saya boleh sampaikan, Bapak Ibu pernah nggak terima WA yang dibaca, habis dibaca di forward kemana-mana? Pernah kan? Dan forwardnya kemana-mana itu kan selektif juga kan? Yang lucu di forwardnya ke si A, si B, si C, okay? Yang mengharukan ke D, E, F, G, kan nggak mungkin semua apapun di forward ke semua orang, betul nggak? Apa sih yang membuat kita mengirimkan itu? Kita merasa mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman itu saya tahu akan disukai juga oleh si A, akan disukai juga oleh si B. Karena itu saya kirimkan kepada dia supaya dia merasakan apa yang saya rasakan. Itu kata kunci dari menularkan gagasan, menularkan keterpanggilan. Nah, tantangannya adalah bagaimana orang-orang yang... Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Perjalanan Anies menjadi capres ya beberapa waktu yang lalu teman-teman ya, atau Pilpres 2024 itu sebenarnya tidak mudah ya. Banyak sekali tantangan, banyak sekali yang harus Anies bayar. Bayar maksudnya adalah bagaimana resiko, bagaimana kemudian partai-partai yang mendukungnya pun mengalami resiko yang begitu luar biasa teman-teman. Termasuk dengan Cak Imin itu sendiri ya. Ketika kalah Pilpres, Cak Imin dan Anies masih bersama-sama menggugat di MK. Selesai penggugat, Cak Imin malah pergi dan meninggalkan Anies teman-teman, dan menjadi seorang yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya kan. Dan mendukung Prabowo Gibran teman-teman. Dan ya itulah apa yang dikatakan Anies waktu debat ya, bahwa tidak semua orang bisa menjadi oposisi.
Karena oposisi itu tidak enak ya. Ya, semua orang pasti bergabung kepada pemerintahan, teman-teman. Itulah kenapa Caimin itu kemudian ya mencari jalannya sendiri, teman-teman. Di sisi lain ya, Anies tetap bertahan menjadi seorang oposisi, membuat partai, dan bagaimana Anies kemudian per hari ini beliau betul-betul menjadi seorang yang sangat tegas dan berani, teman-teman, ketika menyuarakan apa yang harus disuarakan, ya, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, ya. Dan kalau kita melihat yang Anies lakukan sampai detik ini, teman-teman, ya sungguh membuat kita kagum. Ya. Dia membuat partai, ya kan, walaupun di tengah gonjang-ganjing politik yang luar biasa, bagaimana partai-partai kata Anies di sandra oleh kekuasaan dan sebagainya, teman. Anies berani membuat sebuah perbedaan, ya. Kita akan melihat apakah partai Anies dengan label oposisi ini akan kuat menghadapi partai-partai yang sudah besar dan mereka bergabung ke pemerintah. Jika Anies betul-betul kuat, teman-teman, ya, Partai Gerakan Rakyat ini akan menjadi partai besar, partai berlabelkan oposisi, ya, yang sangat keras. Ya, kita lihat bagaimana lahirnya Partai Gerakan Rakyat ini beberapa waktu yang lalu, ya, sudah menyuarakan sikap mereka kritis, ya, terhadap penguasa ketika ada hal-hal yang tidak pro rakyat, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.